الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, pasti akan aku turunkan barakah dari langit dan akan dikeluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Fa'akhnahum bima kanu yakdibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 96. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang dan diberikan keistiqomahan hati untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan semoga diijabah di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan keteguhan iman dalam menjalankan nilai-nilai keimanan, dalam menjalankan akidah yang kita punyai. Mudah-mudahan apapun tantangan bisa kita lewatkan, apapun ancaman dan godaan bisa kita lalui. Karena hidup di dunia ini selalu kita dihadapkan dengan tantangan, ujian dan cobaan. Ahasiban nas ayusraku ayyaqulu amanna, manusia itu tidak akan dibiarkan mengatakan kami sudah beriman. Iman kita itu perlu diuji. Wahum la yuftanun, sebelum ujian datang. Oleh sebab itu ujian-ujian keimanan tersebut itu adalah menandakan nilai-nilai keimanan yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan selalu meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, ada beberapa hal setidaknya yang selalu kita diuji, nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah, nilai-nilai keimanan kita, akidah kita. Mudah-mudahan ujian ini menjadikan batu loncatan lebih dewasa kita sikapi semua itu adalah
pertanda iman kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al mu'min baina khamsun syada'id, kata Rasul. Orang yang beriman itu menghadapi beberapa tantangan dan ujian. Yang pertama sekali ujian tantangan kita yaitunya mukmin yahsuduhu, orang-orang yang beriman sama dengan kita, seiman, seakidah, yahsuduhu, dia memiliki sifat iri dan dengki, hasad. Padahal baginda Rasul menyatakan sifat hasad itu sangat bahaya, tidak boleh ditaruh, apalagi kalau dikembangbiakkan, karena memakan, menghancurkan, menghabiskan amal ibadah yang kita lakukan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasadah, kata Rasul, jauhilah olehmu sifat hasad sejauh-jauhnya. Tidak boleh itu. Iyyakum, fa innal hasadah yakul, ada yakulul hasanah, sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan. Salat rajin, hasad ia juga habis ibadah kita. Makanya tidak boleh. Kama takulun narul khata, bagaikan api memakan kayu bakar yang kering. Naudzubillah. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beriman seharusnya, seyogyanya, wajib hukumnya tak boleh memiliki sifat hasad, iri dan dengki. Yang kedua, wa munafiqun bayghadhah, orang-orang munafik yang selalu membenci. Hadirin kaum muslimin, apalagi kalau munafik dalam agama, ini bahaya. Makanya kalau di Minang itu tanda orang munafik, anggu anggah geleang amuah, unjuk nananda babarikan, tunjuk lurui kalengki yang abakai, papik di luar, ancuang di dalam, manuok kawan sairiang, mangguntiang dalam lipatan. Hati-hati, orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir. Kenapa? Dia punya mata pedang dua. Ndak dapat suuk je kida, ndak dapat kapai kapulangnya sembaju. Makanya kata sahabat Rasul Umar bin Khattab, beliau menjelaskan, anna akhafu ma akhafu alaihi, aku yang sangat aku khawatirkan, yang paling aku cemaskan, al munafiqan aliman, orang-orang munafik yang alim. Kaifa yakun munafiqan alim, kok bisa dia orang alim tapi dia munafik? Al munafiqan, dia munafik fil qalbi wa aliman, hebat dia tentang bahasa, mengolah kata dan segala macamnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, makanya hadis yang populer disampaikan, baginda Rasul menyatakan, ayatun munafikun salatun, tanda munafik itu setidaknya baca dari 3 kategori. Kalau ada yang 3 ini, dia munafik, tidak perlu kita tuduh dia munafik. Idza haddatsa kadzdzaba, apabila dia berbicara dia bohong. Kalau ndak kasadoa lae separuh, kalau ndak banyak duto daripada wanae. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia wa'ad, berjanji janji manis, dia mengingkarinya. Wa idza tumina khana, kalau dititipkan amanah kepadanya, apalagi amanah masyarakat, rakyat, dia khianat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, hidup perlu kita hati-hati dan waspada. Maka kalau amanah telah disia-siakan, idza dhatil amanah fantasiru sa'ah, tunggu, saat kehancuran pasti datang. Apalagi amanah titipan Allah. Hadirin kaum muslimin, yang ketiga, tantangan kita adalah wa kafirun yuqalitilu, orang-orang kafir yang selalu memerangi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, banyak cara
banyak metode yang dilancarkan, yang disampaikan, ide, gagasan bagaimana menjelek-jelekkan Islam, memburuk-burukkan Islam. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat Islam harus arif dan bijaksana. Apa yang ada di media sosial jangan ditelan mentah-mentah. Tabayun dulu, filter. Jangan ditelan semuanya. Kenapa? Karena serangan akidah kita, serangan terhadap Islam dari seluruh penjuru, beraneka ragam bentuk dan cara. Bagaimana di mata dunia itu Islam itu jelek dengan bermacam-macam label. Oleh sebab itu Islam tidak seperti yang diombar-ombarkan itu. Ada yang menyatakan Islam ekstremis, Islam fundamentalis, Islam teroris, dan segala macamnya. Beraneka ragam yang disematkan, dan dia bangga dengan itu. Kadang malahan orang Islam sendiri yang ikut campur di dalamnya. Nah, ini adalah strategi yang dilancarkan oleh orang-orang kafir, yaitunya menjauhkan umat dari Islam itu sendiri. Kalau umat telah jauh dari Islam, aman. Kenapa? Karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Makanya ada teori yang dipakai untuk menangkap ikan yang ada di dalam kolam. Tidak perlu masuk ke dalam kolam, keringkan saja airnya, mati itu ikan semuanya. Jauhkan dari Islam. Kalau remajanya sudah jauh dari Islam, anak-anak mudanya sudah jauh dari Islam, umatnya sudah jauh dari Islam, aman. Mereka akan aman. Apapun serangan akan masuk. Oleh sebab itu pagar. Siapa yang pagar yang ada di dalamnya? Front utama itu adalah ulama. Karena yang faham, yang ngerti dengan Al-Quran, yang faham dengan hadis. Oleh sebab itu jangan jauhkan ulama. Kenapa? Berkat jasa para ulama kita tahu dengan Allah. Berkat jasa guru, para guru-guru ulama kita kenal dengan Islam. Kalau tidak kita akan buta. Makanya suluh bendang dalam negari, kapai tampe batanyo, kepulang tampe babaritu. Alim ulama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita bagaimana kita jaga, kita pagar anak-anak kita, generasi kita, keluarga kita. Kalau kita sudah selamat rasanya, sudah taat kepada Allah, menjalankan hukum Allah, keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu. Bukan hanya diri, keluarga. Siapa keluargamu? Ya anak-anak kita, istri kita, lingkungan kita. Maka berkewajiban kita untuk memagar mereka agar akidah, agama tidak rapuh bagi anak dan generasi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu memang hidup kita ini selalu diuji dan diuji. Tanda keimanan kita akan selalu meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sikapi ujian tersebut dengan cara arif, dengan cara bijaksana, jangan terpancing emosi, jangan dengan cara-cara yang tidak baik, tetapi ada Islam untuk bisa bagaimana mencarikan jalan keluar. Itulah musyawarah. Wa syawhirum fil amri. Musyawarahlah engkau dalam tiap-tiap urusan, kata Allah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.